pemirsa, pertemuan antara Tiongkok dan Filipina di Swiss dengan Singapura sebagai mediator menjadi perbincangan hangat di tengah konflik Laut Cina Selatan yang kian memanas. Meski Filipina telah memenangkan gugatan terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan melalui pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, konfrontasi di Karang Scarborough, serta peristiwa tabrakan yang melibatkan kapal-kapal Tiongkok dan Filipina pada 16 September lalu membuat situasi di antara kedua negara semakin tegang. Bagaimana hasil dari pertemuan yang melibatkan berbagai aktor negara ini? Untuk itu, mari kita kupas lebih dalam bersama saya, Kevin Fidelsi. Inilah CNN. Baik pemirsa, untuk melihat kondisi lebih lanjut di lapangan, saat ini saya telah terhubung dengan rekan saya yaitu Andra. Baik, selamat pagi Andra. Halo Kevin, apakah sudah terdengar? Baik Andra, sudah terhubung. Oke, sekiranya Andra bisa diceritakan bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, situasinya begitu baik ya. Masing-masing negara terlihat berjabat tangan dan nampaknya Singapura telah mempersiapkan pertemuan ini dengan matang. Apa bisa dijelaskan secara detail kepada pemirsa sekalian mengenai siapa saja yang hadir pada pertemuan kali ini? Baik Kevin dan pemirsa di rumah, saat ini saya telah berada di luar pertemuan Palais des Nations di Jenewa, Swiss. Dari informasi yang saya dapatkan, di dalam ruangan sedang diadakan pertemuan antara Filipina dan Tiongkok dengan Singapura dan Swiss sebagai pihak ketiga. Dan di sini terlihat keamanan juga begitu ketat. Terlihat pula tadi pagi Singapura dan Swiss menyambut Filipina dan Tiongkok. Ini diharapkan menjadi titik terang konflik sementara Laut Cina Selatan ini. Pemirsa, selain itu, CNN juga mendapatkan kesempatan untuk meliput langsung pertemuan antara Tiongkok dan Filipina. Kini diskusi terlihat masih berlangsung. Walau demikian, CNN berhasil meliput beberapa bagian. Berikut cuplikannya. Terima kasih sebelumnya kepada Presiden Filipina dan juga Cina atas waktunya menyempatkan hadir untuk kita membahas dan mengkaji ulang konflik di Laut Cina Selatan, khususnya di wilayah Scarborough yang selama ini berdasar pada asas kecurigaan. Jadi, mohon bisa untuk netralitasnya, mohon untuk kerjasamanya, kita di sini bareng-bareng menemukan solusi yang terbaik. Tindakan yang bersifat diskriminatif, provokatif, atau melecehkan pihak lain. Kelima, perwakilan negara Bapak Ibu Presiden, boleh saya bertanya soal hasil pertemuan hari ini di Laut Cina Selatan? Selamat siang, Ibu Bapak, kami dari CNN izin bertanya mengenai pertemuan tadi dalam, akankah ada perkembangan mengenai kasus Filipina dan Tiongkok dalam konflik Laut Cina Selatan ini? Ya, untuk perkembangannya sejauh ini positif ya. Jadi kami berharap dari manajemen ini kita bisa menghasilkan bahwa antara Tiongkok dan Filipina sama-sama mau bekerja sama. Dan tadi sudah sepakat akan ada penghentian konflik secara sementara dan mengkaji ulang terkait CBM yang kami tawarkan. Boleh diberitahu sekiranya CBM itu apa dan bagaimana caranya ke depannya gimana? Oke, CBM ya. Kalau dari kami, penawaran kami ya, dari program CBM atau Confidence Building Measure, itu merupakan sebuah metode teknis dan administratif agar antara Filipina dan Tiongkok ini tidak saling curiga lagi. Ada kejelasan aktivitas di Laut Cina Selatan. Makanya kami menawarkan yang namanya Philippine-China Naval Outline, Incident at Sea Agreement. Kami juga menetapkan no-go zone, dan yang paling terpenting kami bahkan membuat yang namanya After Action Report. Semuanya akan difasilitasi oleh Singapura, kami, dan juga diawasi oleh Swiss. Jadi untuk publikasi nanti itu nantian akan kami upload, tunggu aja. Jadi kami di sini buru-buru. Tunggu sebentar Pak, satu lagi. Bagaimana harapan Bapak Ibu mengenai konflik ini ke depannya? Kalau penyelesaian konflik ini tentu kerjasama bagi hasil antara Tiongkok dan Filipina di Laut Cina Selatan yang sedang direbutkan saat ini. Ya, dibanding kedua pihak semakin rugi dan pihak eksternal makin ikut campur. Ya tapi ya itu nantilah ya. Yang penting kan utama sekarang terjadi eskalasi konflik. Konflik itu berhenti seperti itu. Ya itu aja sih, kayaknya benar-benar buru-buru harus. Terima kasih banyak. Soal hasil pertemuan Baik hari pemirsa, ini itu yang telah terjadi di pada pertemuan hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke Kevin di studio. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Andra. Pemirsa, tidak sampai situ saja. Kami di sini juga telah terhubung langsung dengan Profesor Wulan, yaitu dosen Universitas Udayana, yang dia itu merupakan seorang pakar kajian manajemen konflik internasional. Selamat pagi Profesor Wulan, apakah sudah terhubung?
Ya, selamat pagi Kevin. Terhubung. Baik, bagaimana kabarnya Prof? Astungkara sehat, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Langsung saja Prof, melihat dari situasi terkini dari Singapura yang mempertemukan Tiongkok dan juga Filipina yang mengundang serangkaian pertanyaan besar dari publik tentunya. Nah, kira-kira apakah pertemuan ini akan berbuah manis, Prof? Menurut Prof sendiri kira-kira? Ya, jadi bisa saya katakan pertemuan ini menjanjikan ya. Karena di sini Cina atau Tiongkok itu berusaha untuk melakukan face saving. Begitupun juga dengan Filipina begitu. Dan Singapura di sini itu mampu menjadi aktor yang cerdas dalam menentukan timing untuk memberikan penawaran kepada kedua belah pihak yang sekiranya penawaran ini atau alternatif ini itu lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak dibandingkan dengan mereka ini melanjutkan konflik mereka gitu. Atau yang dalam studi manajemen konflik kami menyebutnya dengan timing enticing opportunity model seperti itu. Nah, lalu untuk kedua belah pihak sendiri ini tentu mau ya karena Tiongkok itu sudah kalah gitu dengan Filipina di pengadilan arbitrase permanen di Den Haag karena klaimnya itu bertentangan gitu dengan UNCLOS. Jadi sedangkan Tiongkok ini kan seperti yang kita tahu mencari keuntungan di Laut Cina Selatan begitu. Lalu begitupun juga dengan Filipina, yang mana Filipina ini juga akan merasakan atau mengalami kerugian gitu bila dia ini terus bergantung dengan keberadaan militer-militer asing di wilayah perairannya untuk membantu gitu. Jadi ini yang membuat kedua belah pihak itu mau menyetujui begitu tawaran dari si Singapura ini. Oke, kira-kira nih Prof, apa yang membuat Tiongkok dan Filipina itu mau gitu bertemu? Apa karena Singapura itu mengiming-imingi sesuatu seperti itu, Prof? Ya, seperti yang saya katakan tadi, di sini Singapura merupakan aktor yang cerdas ya, karena CBM atau CBM gitu ya, yang dia propose di sini itu kan merupakan terobosan baru gitu dalam pengelolaan konflik di Laut Cina Selatan gitu. Dulu tidak ada yang seperti ini, jadi ini merupakan terobosan baru dan dia itu mampu menawarkan win-win framework bagi kedua belah pihak gitu. Jadi Tiongkok dan Filipina itu tetap mampu mempertahankan klaim mereka di Laut Cina Selatan, tetapi mereka ini juga akan mampu untuk menahan diri atau harus menahan diri dengan mekanisme-mekanisme atau persetujuan yang telah mereka sepakati begitu dari hasil perjanjian-perjanjian mereka gitu, dari hasil pertemuan yang ada di Swiss ini. Dan juga untuk CBM ini sendiri itu kan sudah dirancang jauh-jauh hari begitu ya oleh Singapura, dan Singapura juga sudah melakukan shuttle diplomacy ke Filipina begitupun juga ke Tiongkok gitu untuk meyakinkan bahwa dia ini merupakan aktor yang kredibel begitu, yang bisa dipercaya, yang netral dalam urusan ini sehingga Filipina dan juga Tiongkok itu akan mau menerima. Begitupun juga dengan pemilihan Swiss sebagai fasilitator itu sangat dilakukan dengan hati-hati, mengingat track record Swiss itu sangat bagus ya dalam dunia perdamaian internasional, ikut segala macam dan berpartisipasi begitu dalam banyak sekali upaya-upaya memanajemen konflik yang terjadi di dunia internasional seperti itu. Wah, baik Prof, luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya Prof. Insight yang tentunya mendalam sekali, bukan untuk kita sendiri, tetapi juga untuk pemirsa di rumah. Baik, sampai jumpa lagi Profesor Wulan, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi informasi terkait pertemuan antara Tiongkok dan Filipina untuk membahas konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Semoga hasilnya juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan tentunya dunia internasional. Baik, saya Kevin, pamit undur diri dan sampai jumpa di CNN. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Satu. kering. Kalian kayak pinjol.